Shalom, berjumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita tiba pada pelajaran yang kelima dengan judul Murka dari Kasih Ilahi. Kiranya kita sudah membaca dan juga mempelajari Sekolah Sabat kita masing-masing, sehingga diskusi ini boleh menambah pengetahuan dan juga memperdalam pengetahuan kita tentang topik pekan ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat kami akan belajar Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sabat, berikan kami hikmat, pemahaman, agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, dalam pelajaran atau dalam pendalaman pekan ini, saya Pendeta Felix Gosal akan ditemani oleh Pendeta Widodo Purwanto. Dan seperti biasa ada 4 bagian dalam pendalaman Alkitab kita. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah. Kemudian yang kedua kita akan menggali makna ayat hafalan. Kemudian yang ketiga kita akan membahas pokok bahasan Sekolah Sabat hari per hari. Dan yang keempat kita akan mempelajari aplikasi atau penerapan dari pelajaran pekan ini. Nah, mari kita mulaikan dengan dasar firman Allah. Yang pertama, Mazmur pasal 78. Nah, Mazmur pasal 78 ini mengingatkan umat Israel tentang sejarah dan perbuatan Allah yang besar, serta peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Penulis di sini mengajak pendengar untuk mendengarkan dan mematuhi ajaran Tuhan, serta menekankan pentingnya mengenang kebaikan Allah dan pengajarannya kepada generasi mendatang. Kemudian yang kedua adalah Yunus pasal 4 ayat 1-4. Dalam bagian ini kita dapat melihat Yunus merasa marah kepada Allah. Kenapa? Oleh karena Allah menunjukkan belas kasihan kepada kota Nineve setelah pertobatan mereka. Dan di sini Yunus mengeluh kepada Tuhan, merasa bahwa pelayanannya sia-sia. Dan Tuhan menjawab dengan bertanya kepada Yunus, apakah dia berhak untuk merasa marah, menunjukkan bahwa kasih sayang Allah melampaui keinginan manusia untuk hukuman. Kemudian yang ketiga, Matius pasal 10 ayat 8. Di sini Yesus memberitakan atau memberikan instruksi kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberitakan Injil. Yesus menekankan pentingnya memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dan ini tentunya mencerminkan sifat kemurahan hati di dalam pelayanan. Kemudian yang keempat, Matius pasal 21 ayat 12-13. Di sini Yesus memasuki bait Allah, mengusir para pedagang yang menjadikan tempat itu sebagai pasar. Dia mengingatkan mereka bahwa rumahnya seharusnya menjadi rumah doa. Dan di sini menegaskan pentingnya kesucian tempat ibadah dan tujuan sejati dari peribadatan itu. Kemudian Yeremia pasal 51 ayat 24-25, di sini Nabi Yeremia menyampaikan pesan tentang hukuman Allah terhadap Babel, menggambarkan bagaimana Allah akan menghancurkan kota tersebut sebagai balasan atas kejahatan dan penindasan yang dilakukan terhadap umatnya. Dan yang terakhir Roma pasal 12 ayat 17-21, Paulus di sini mengajarkan agar orang percaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Di sini ia mendorong umat untuk hidup dalam damai dan menunjukkan kasih bahkan kepada musuh, kemudian mencerminkan kasih atau prinsip-prinsip kasih yang diajarkan oleh Kristus. Nah, mari kita masuk pada judul atau pengertian judul Sekolah Sabat kita, yaitu murka dari kasih Allah. Nah, kepada siapa Allah murka pada saat ini? Saudara, Allah murka kepada semua bentuk ketidakadilan, kemudian kejahatan, kemudian dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Dalam konteks saat ini, murka Allah itu ditunjukkan kepada mereka yang menolak kebenarannya dan terus hidup menurut atau terus hidup dalam pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Roma pasal 1 ayat 18-23, di sana Paulus menjelaskan bahwa murka Allah dinyatakan terhadap orang-orang
yang dengan sengaja tidak mau mengenal Allah dan bergantung pada pemikiran mereka sendiri. Nah, di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa penyebab Allah murka? Nah, saudaraku, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, penyebab Allah murka adalah ketika umatnya melakukan kejahatan dan ketidakadilan, khususnya dalam bentuk pemberontakan dan penyembahan berhala. Nah, murka Allah di sini dipicu oleh pengkhianatan umat Israel terhadap perjanjian mereka dengan Allah, meskipun umat ini telah menerima banyak berkat dan juga perlindungan dari Tuhan. Tetapi murka Allah bukanlah kemarahan yang tidak terkendali, melainkan bentuk kasih yang menentang kejahatan dan bertindak demi keadilan serta kebaikan umatnya. Hukum yang diberikan merupakan cara untuk menegakkan hukum ilahi, memberikan pengertian atau peringatan kepada bangsa-bangsa lain, dan juga mencegah dampak yang lebih luas dari dosa itu sendiri. Jadi dengan kata lain, murka Allah muncul sebagai reaksi yang adil terhadap dosa dan merupakan bagian dari kasih-Nya yang menegakkan kebenaran serta menyelamatkan banyak orang dari kebinasaan yang lebih besar. Oleh karena itu, murka Allah bukanlah tanda kelemahan dan ketidakberdayaan, tetapi ini adalah ungkapan cinta yang mendalam dan keinginan untuk melihat ciptanya hidup dalam kebenaran dan keadilan. Nah, kalau begitu, apa pengertian murka Allah timbul dari kasih Allah? Nah, saudaraku, murka Allah bukanlah kemarahan yang tidak terkontrol, tetapi ini adalah respon yang kudus dan benar terhadap kejahatan. Kasih Allah di sini mendorong Allah untuk membela keadilan dan melindungi ciptaannya dari dampak buruk akibat dosa itu. Bible Commentary menjelaskan bahwa murka Allah adalah respon cinta terhadap ketidakadilan, di mana kemarahannya di sini berfungsi untuk memulihkan dan juga mengembalikan ciptaan kepada keadaan yang seharusnya. Dengan demikian, murka dan kasih Allah saling terkait. Kasih-Nya menuntut keadilan, dan oleh karena itu Allah murka terhadap segala sesuatu yang merusak hubungannya dengan umat manusia. Nah, kita tiba pada ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur pasal 78 ayat 38. Di sana dikatakan, tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak mengembangkan atau membangkitkan segenap amarahnya. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa konteks Mazmur pasal 78 ini, tentang apa serta ditujukan kepada siapa. Nah, saudaraku yang terkasih, Mazmur ini atau Mazmur pasal 78 ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Asaf. Dan ini adalah merupakan Mazmur yang menceritakan sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai pada masa Daud. Nah, Mazmur ini ditujukan kepada bangsa Israel untuk mengingat kesetiaan Allah sekaligus memperingatkan mereka atas ketidaktaatan mereka. Nah, ada 3 tujuan utama dari Mazmur ini. Yang pertama adalah mengejarkan generasi berikutnya tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang kedua, mengingatkan tentang kegagalan Israel yang berulang dan kesetiaan Allah. Dan yang ketiga, menjadi peringatan agar tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Lebih khusus ayat 38 yang menjadi ayat hafalan kita, ini berbicara tentang belas kasihan Allah terhadap bangsa Israel meskipun mereka berulang kali memberontak. Nah, kalau begitu, apa pengertian Allah mengampuni kesalahan dan tidak memusnahkan mereka? Nah, saudaraku, Allah mengampuni kesalahan berarti Dia menunjukkan belas kasihan dan keinginan untuk memulihkan hubungan dengan umatnya meskipun umatnya seringkali berbuat dosa. Oleh karena itu,
Mengapa Allah mengampuni kesalahan dan tidak memusnahkan mereka dapat kita pahami dalam 4 hal. Yang pertama, Allah mengampuni karena belas kasihan Allah dicurahkan kepada bangsa Israel walaupun bangsa ini berulang kali memberontak. Kemudian yang kedua, mengapa Allah mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka? Karena Allah menunjukkan kasih setia atau menunjukkan kesetiaannya pada perjanjian yang telah Dia buat dengan umatnya. Kemudian yang ketiga, mengapa Allah mengampuni kesalahan? Oleh karena Allah tetap memberikan kesempatan untuk bertobat bagi umatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, kenapa pengampunan itu berikan? Saudara-saudara, pengampunan itu diberikan bukan berarti menghapus semua konsekuensi, tetapi Allah sementara menahan penghukuman total akibat dosa itu sendiri. Di dalam Review and Herald tanggal 16 November tahun 1886, penubuat mengatakan seperti begini. Meski Allah kaya dengan belas kasihan, Ia tidak dapat mengampuni dosa tanpa pertobatan yang sejati. Ia menuntut ketaatan yang penuh dari mereka yang mengaku sebagai umatnya. Oleh karena itu, mungkin kita bertanya, ditujukan kepada siapa pengampunan ini? Apakah orang benar dan percaya atau semua orang termaksud mereka yang tidak percaya? Nah, saudaraku yang terkasih, pengampunan Allah di dalam konteks Mazmur pasal 78 ini ditujukan kepada umat Israel yang merupakan umat atau bangsa pilihan Tuhan. Tetapi prinsip ini dapat diterapkan secara lebih luas kepada setiap orang, termaksud mereka yang percaya ataupun yang tidak percaya. Allah menawarkan pengampunan kepada semua orang yang mau bertobat, tetapi ada juga tanggung jawab moral untuk tidak terus-menerus menyakiti hati Allah dengan dosa. Khususnya bagi mereka yang mengaku percaya. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 75 mengatakan, belas kasihan Allah yang ditunjukkan kepada umatnya di masa lalu seharusnya memberi pengharapan dan keberanian kepada kita. Ia telah berulang kali menunjukkan kesabarannya yang luar biasa terhadap anak-anaknya yang keras kepala. Nah, kalau begitu, mengapa tetap ada penghakiman dan penghukuman pada akhirnya? Nah, saudaraku yang terkasih, walaupun Allah mengampuni dan menunjukkan kasih-Nya, tetapi tetap ada penghakiman dan penghukuman karena keadilan harus ditegakkan. Nah, dosa yang terus-menerus tanpa pertobatan akan membawa konsekuensi. Meskipun Allah bersifat pengasih, Dia juga adalah Allah yang adil. Penghukuman ini bukanlah tindakan balas dendam, tetapi merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah untuk memulihkan semua ciptaan. Di dalam Step to Christ halaman 60, penubuat mengatakan, kasih ilahi telah diungkapkan dalam belas kasihannya yang tak terbatas kepada orang-orang yang tidak layak. Allah bersedia mengampuni pelanggaran dan dosa, namun tidak pernah meringankan sifat dosa itu sendiri. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan berduka karena kejahatan. Siapa yang berduka karena kejahatan di sini? Dan kejahatan siapa? Serta mengapa harus berduka? Kan manusia diberikan free will atau free of choice. Yang berduka karena kejahatan ialah Allah sendiri atas kejahatan umatnya secara khusus dan umat manusia secara umum. Dalam konteks Allah berduka karena kejahatan dan pemberontakan umatnya Israel, Mazmur 78 ayat 40 dan 41 katakan, berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Kemudian secara umum Allah berduka karena kejahatan umat manusia. Kejadian 6 ayat 5 dan 6 katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Mengapa Allah berduka atas kejahatan? Kan manusia diberikan kebebasan untuk memilih.
Perlu diingat bahwa walaupun manusia memiliki kebebasan memilih, pena inspirasi katakan dalam buku The Faith I Live By halaman 82 bahwa manusia tidak pernah dibawa ke dalam posisi yang membuat ia menyerah pada kejahatan menjadi suatu keharusan. Tidak ada godaan atau ujian yang diizinkan untuk datang kepadanya yang tidak dapat dia tolak. Artinya, sesungguhnya karena kasih-Nya yang besar, Allah ingin mereka menggunakan kebebasan memilih untuk menuruti perintah-Nya dengan penuh kasih dan penghormatan kepada Dia saja. Allah tidak ingin manusia menderita karena dosa dan kejahatan yang pasti akan membawa penderitaan, terpisah dari Allah, serta penghukuman kekal. Hatinya berduka atau bersedih melihat anak-anak manusia menderita akibat dosa mereka. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 251 katakan bahwa Allah berduka karena kejahatan adalah sebuah ekspresi yang merujuk pada rasa sakit hati, cinta ilahi yang disebabkan oleh keberdosaan manusia. Kesedihan ilahi atas keadaan manusia yang rusak merupakan suatu indikasi yang menyentuh bahwa Allah tidak membenci manusia. Dosa manusia memenuhi hati Allah dengan samudra simpati yang tidak terselami bagi manusia yang berdosa, yang mana hanya kasih yang tak terbatas itu yang mampu. Meskipun demikian, hal itu juga menggerakkan Dia untuk memberikan pembalasan yang adil. Sekarang apa bentuk kemarahan ilahi? Dalam konteks pelajaran hari Minggu, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-78, bentuk kemarahan ilahi ialah penghukuman yang diadakannya. Seperti yang pertama, Ia mendatangkan api yang menghanguskan, Mazmur 78 ayat yang ke-21. Dan api di sini melambangkan penderitaan. Yang kedua, mendatangkan kebinasaan, ayat 31-34. Bencana alam menimpa dan kematian melanda. Yang ketiga, Allah menarik hadirat-Nya yang seharusnya menjadi tanda perlindungan bagi umat-Nya. Ia membiarkan umat-Nya jatuh ke tangan lawan dan tertawan serta dimakan pedang. Ayat 59-64. Sehingga penderitaan ada di mana-mana. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 817 mengatakan bahwa ini sebagai gambaran kehancuran yang melanda. Kehancuran sebuah negeri yang tidak lagi memiliki upacara pernikahan atau upacara pemakaman yang layak bagi mereka. Nah, sekarang kemarahan ilahi selalu adil dan tidak sewenang-wenang. Namun mengapa Allah sepertinya hanya marah kepada umat-Nya dan pengikut-Nya saja, padahal sepertinya banyak yang tidak percaya, hidupnya tenang dan makmur-makmur saja. Kemarahan ilahi Allah atas kejahatan dalam Alkitab sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi umat-Nya, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Contohnya dalam peristiwa Sodom dan Gomora di dalam kitab Kejadian 19. Tulah kepada Firaun dan Mesir dalam kitab Keluaran, serta kepada kota dan juga penduduk Nineve dalam kitab Yunus. Nah, memang yang sering disinggung adalah murka atau kemarahan Allah kepada umat-Nya atas kejahatan dan pemberontakan mereka yang berulang-ulang kali terjadi. Namun sebenarnya hal yang ingin ditekankan di sini adalah panjang sabar dan kasih sayang Allah yang besar bagi umat-Nya. Mazmur 78 ayat 38, tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Jadi tujuannya adalah agar generasi berikut dari umat pilihannya dapat memilih untuk percaya kepadanya. Mazmur 78 ayat 6 dan 7. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Panjang sabar, kasih dan kemurahan Allah ini juga sebenarnya tidak terbatas kepada umat pilihannya, tetapi kepada semua bangsa atau semua manusia. Kalaupun ada yang tidak percaya namun hidupnya tenang dan makmur, pemazmur katakan dalam Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang ke-7 bagian B. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 9-11. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, sekarang kita tiba pada pokok pembahasan Allah lambat marah.
Apa pengertian Allah lambat marah? Bukankah banyak peristiwa seperti orang yang berjualan di Ka'bah, murid-murid yang menghalangi anak-anak datang kepadanya dan lain sebagainya. Allah tanpa warning langsung saja marah. Allah lambat marah pengertiannya adalah Allah lebih mengedepankan kasih karena memang kasihlah yang menjadi karakter utamanya, bukan penghukuman atau kemarahan. Nah, salah satu manifestasi kasih Allah yang utama adalah lambat marah atau panjang sabar. Keluaran 34 ayat 6 menjabarkan kualitas mendasar dari kasihnya tersebut. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 1037 katakan, Tuhan menunda menyatakan murka atau kemarahannya terhadap dosa dan orang-orang berdosa karena ia tidak menghendaki ada yang binasa, dan ini sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ia memberikan waktu untuk bertobat, bahkan ketika tawaran belas kasihannya ditolak, dia segan atau enggan, dia tidak suka atau dia berlambat untuk menghukum. Namun ia tidak dapat membebaskan orang fasik dan mereka yang bertahan dalam kejahatan harus menuai hasilnya. Dalam konteks Yesus marah kepada murid-muridnya saat mereka menghalangi anak-anak yang datang kepadanya dalam Markus 10 ayat 14, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 639, sebenarnya bahasa yang digunakan di sini adalah aganakteo yang artinya much displeased atau sangat tidak menyenangkan. Jadi Yesus sangat tidak senang dengan tindakan para murid yang menghalangi anak-anak yang datang kepadanya, sehingga perlu baginya untuk menegur mereka secara langsung pada waktu itu. Sedangkan untuk peristiwa Yesus menunjukkan kemarahan dalam peristiwa Yesus menyucikan bait suci, menurut Alfa dan Omega jilid 5 halaman 157, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yesus adalah karena kasihnya. Dia melihat di sana duka orang miskin diperdaya oleh para imam, dan upacara mempersembahkan korban yang melambangkan pengorbanan dirinya sendiri telah kehilangan makna yang sebenarnya. Juga menurut Alfa Omega jilid 6 halaman 213, terhadap kebiasaan inilah Kristus telah berbicara dengan perantaran nabi-nabi. Artinya tidak secara tiba-tiba Yesus menyatakan kemarahan ilahinya, dan memang dia harus mengambil tindakan untuk menyatakan misinya yang sebenarnya. Artinya Allah dalam Yesus pun tetap panjang sabar dan lambat marah. Kemurahan dan panjang sabar Allah inilah yang berlaku juga bagi orang Niniwe. Nah, sekarang dari kisah Yunus dalam Yunus pasal 4, apakah pelajaran yang kita boleh ambil? Yang pertama, kemarahan dan kekesalan hati Yunus menjadi gambaran dan pelajaran bagi kita, sebab banyak kali kita sama dengan Yunus. Kita benci mereka yang jahat, kita tidak ingin Allah menyelamatkan mereka, dan kita mau mereka menerima hukuman atas kejahatan mereka. Gantinya, bersikap demikian, kita perlu sadar betapa tidak layaknya mereka yang menerima kasih karunia itu, termasuk diri kita, sehingga sudah seharusnya bersedia meneruskan kasih karunia itu kepada orang lain. Yang kedua, sesungguhnya karakter Allah yang disampaikan Yunus di Yunus 4 ayat 2 adalah gambaran sesungguhnya dari karakter Allah yang penuh dengan kasih, kesabaran, kemurahan. Namun demikian, dia tidak membenarkan dosa dan menutup mata terhadap ketidakadilan. Fakta bahwa Allah menerima pertobatan orang Niniwe dan membatalkan murkanya terhadap mereka menjadi bukti bahwa Allah memperlakukan semua orang dan semua bangsa dengan adil dan dengan penuh belas kasihan. Itulah sebabnya Alfa Omega jilid 3 halaman 224 katakan, kemuliaan rahmatnya telah dinyatakan di antara orang kafir. Sekarang bagaimana Allah dapat lambat marah? Karena Allah sepertinya tidak sabar dan langsung marah, supaya ini dapat dipraktekkan manusia. Alfa Omega jilid 3 halaman 224 juga mengatakan Allah kita adalah Allah yang berkasihan. Dengan panjang sabar dan belas kasihan yang lemah lembut, ia berurusan dengan para pendurhaka terhadap hukumnya. Panjang sabar Allah sangat besar. Tuhan menunjukkan panjang sabar kepada manusia dengan penuh belas kasihan, memberi amaran untuk menyelamatkan mereka dari murka ilahi. Allah memberi manusia satu jangka waktu pintu kasihan, tetapi ada titik di mana kesabaran ilahi akan habis dan penghukuman Allah dengan pasti akan berlaku. Dia yang maha kuasa telah menggunakan kuasa membatasi terhadap sifatnya sendiri, tetapi dengan pasti ia akan bangkit untuk menghukum orang jahat, yaitu yang begitu berani menentang keadilan,
yang dituntut dalam 10 hukum. Jadi Allah membatasi dirinya sendiri. Kemarahan dan murkanya disembunyikan untuk memberikan kesempatan kepada orang berdosa supaya bertobat. Seandainya Allah tidak membatasi kemarahan dan murkanya, maka sudah dibinasakannya semua yang berbuat jahat dengan segera tanpa ada waktu dan kesempatan lagi untuk bertobat. Hal ini Allah nyatakan melalui Kristus Putranya. Baik, kita tiba pada pokok pembahasan mengenai kemarahan yang benar. Nah, apakah yang dimaksud dengan kemarahan yang benar? Nah, saudaraku yang terkasih, ada 3 definisi dan karakteristik kemarahan yang benar. Yang pertama, kemarahan yang benar adalah respon suci terhadap dosa dan ketidakadilan. Kemudian yang kedua, kemarahan yang benar ini bersumber dari kasih dan kebenaran, bukan dari kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, kemarahan yang benar ini bertujuan untuk pemulihan, bukan kehancuran. Di dalam Patriarchs and Prophets halaman 628, di sana Roh Nubuat mengatakan kemarahan Allah bukanlah seperti kemarahan manusia. Itu adalah kemarahan yang suci terhadap dosa, sementara kasihnya tetap mengundang pendosa dalam konteks ini untuk bertobat. Oleh karena itu dapat disimpulkan kemarahan yang benar itu dalam 4 hal. Yang pertama, kemarahan yang benar itu memiliki tujuan moral yang jelas. Kemudian yang kedua, itu dikendalikan oleh hikmat. Yang ketiga, itu disertai dengan belas kasihan. Dan yang keempat, itu diberikan oleh karena kesempatan untuk bertobat bagi umat-umatnya. Nah saudara, kemudian apa pengertian kegeraman yang saleh yang menurut pelajaran sekolah Sabat hari Selasa ini merujuk kepada Allah? Dan apakah manusia boleh melakukan kegeraman yang saleh saat ini? Bukannya justru menimbulkan konflik. Nah saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa sebenarnya kegeraman Allah. Ada 3 hal. Yang pertama, kegeraman Allah ini merupakan penolakan total terhadap kejahatan. Kemudian yang kedua, kegeraman Allah ini bersifat korektif, memperbaiki, tetapi juga redemptif, artinya menebus. Dan yang ketiga, kegeraman Allah ini selalu disertai dengan tawaran pengampunan. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 750, di sana dikatakan kegeraman Allah berbeda dari amarah manusia karena tidak dicemari oleh kepentingan diri atau dendam. Oleh karena itu, apakah manusia boleh geram? Saudara, manusia dapat memiliki kegeraman terhadap dosa, tetapi bukan kepada pendosa. Dan hal itu harus disertai dengan 3 hal. Yang pertama, harus ada pengendalian diri. Yang kedua, harus ada motivasi untuk memulihkan. Dan yang ketiga, itu harus memiliki hikmat di dalam bertindak. Nah, saudaraku yang terkasih, sehubungan dengan ini, Roh Nubuat di dalam Ministry of Healing halaman 165 mengatakan, bahkan dalam kegeraman kita terhadap dosa, kita harus memperhatikan kasih atau kita harus memperlihatkan kasih kepada pendosa. Nah, kalau begitu, apakah kemarahan Allah atau Yesus berdasarkan kasih jika tanpa memberikan peringatan dan pengajaran lebih dahulu? Bagaimana cara kecemaran atau kemarahan yang mendatangkan pengampunan dan pertobatan dari pihak yang dimarahi? Nah, saudaraku, mari kita lihat yang pertama, apakah kemarahan Allah atau Yesus itu berdasarkan kasih pada saat memberikan peringatan dan pengajaran. Nah, ada 3 prinsip dasar dari kemarahan yang berbasis kasih. Yang pertama, kemarahan yang berbasis kasih itu selalu didahului dengan peringatan dan pengajaran. Harus ada dulu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kemarahan yang berbasis kasih ini bertujuan untuk membawa kepada pertobatan. Dan yang ketiga, kemarahan ini bersifat mendidik, bukan untuk menghancurkan karakter orang tersebut. Oleh karena itu ada 4 karakteristik dari kemarahan yang memulihkan. Yang pertama, tujuannya harus jelas. Kemudian yang kedua, harus ada batas waktu. Kemudian yang ketiga, itu harus disertai dengan jalan keluar. Dan yang keempat, harus ada harapan dari
dari kemarahan itu harus ada pelajaran, harus ada harapan dari di balik semuanya itu. Sehubungan dengan ini di Side of Ages halaman 462 mengatakan, bahkan dalam tegurannya yang paling keras, Kristus mengungkapkan kasih yang tak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana caranya kemarahan itu membawa pengampunan dan pertobatan? Ada 4 hal. Yang pertama, kemarahan itu harus dimulaikan dengan pengajaran yang jelas. Kita tidak dapat marah kalau orang itu belum tahu, belum ada pengajaran, belum ada pengetahuan. Yang kedua, kita harus berikan waktu untuk perubahan. Pada saat marah, harus ada waktu yang diberikan supaya orang itu dapat berubah. Kemudian yang ketiga, harus ada teguran yang bertahap. Kenapa teguran ini harus bertahap? Karena teguran ini harus berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan orang yang ditegur itu. Dan yang keempat, harus ada konsekuensi yang mendidik. Hukuman yang diberikan bukan oleh karena kita dendam dan membenci, tetapi hukuman itu diberikan karena kita mau mendidik orang tersebut. Seventh Day Bible Commentary volume 4 halaman 1161 mengatakan, teguran Allah selalu bertujuan untuk membawa manusia kepada pertobatan, bukan kepada kehancuran. Nah, sehubungan dengan ini, ada 3 prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama, keseimbangan. Apa ini keseimbangan? Perlu kita pahami keadilan dan belas kasihan. Perlu kita pahami disiplin dan kasih. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, kita harus pahami tujuan utama, yaitu harus ada perubahan karakter, harus ada pertobatan yang sejati. Dan prinsip yang ketiga di dalam menegur, yaitu harus ada batasan. Tidak boleh dimotivasi oleh pembalasan atau dendam, dan teguran itu atau marah itu tidak boleh melampaui batas kasih. Nah, saudaraku yang terkasih, Testimonies for the Church volume 2 halaman 518 mengatakan, kemarahan yang benar selalu diimbangi dengan kasih yang dalam dan kerinduan untuk memulihkan. Nah, mari kita lanjut kepada pokok pembahasan mengenai Allah tidak menindas dengan kemauan sendiri. Nah, muncul pertanyaan, apa pengertian Allah tidak menindas dengan kemauan sendiri? Nah, walaupun bukan kemauan sendiri, mengapa harus menindas? Nah, mari kita lihat ada 3 prinsip dasar Allah tidak menindas dengan kemampuan atau dengan kemauan diri sendiri. Yang pertama, prinsip yang pertama, kita harus paham bahwa Allah selalu bertindak berdasarkan kasih dan keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan Allah selalu memiliki tujuan penyelamatan. Dan yang ketiga, penindasan bukan karakter Allah. The Great Controversy halaman 591 mengatakan, Allah tidak pernah memaksa kehendak atau hati nurani, tetapi setan selalu adalah memaksa dengan kekuatan kejam mereka yang tidak dapat digoda. Nah, lalu mengapa sampai ada tindakan tegas dari Allah? Sehubungan dengan ini, Bible Commentary volume 1 halaman 755 mengatakan, tindakan tegas Allah selalu merupakan respon terhadap kejahatan yang berkelanjutan, bukan tindakan sewenang-wenang. Nah, mungkin kita bertanya, berapa kali manusia diizinkan Allah berbuat salah dan diampuni tanpa dimarahi dan dihukum? Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat paling sedikit ada 3 prinsip pengampunan. Yang pertama, pengampunan itu tidak ada batas matematis, tidak ada batas perhitungan. Kemudian yang kedua, pengampunan itu bergantung pada pertobatan yang tulus. Dan yang ketiga, pertobatan itu atau pengampunan itu melihat kondisi hati. Nah, sehubungan dengan ini, Patriarchs and Prophets halaman 162 mengatakan, Allah memberi kesempatan yang tak terhitung kepada manusia untuk bertobat. Tetapi ada batas kesabaran ilahi. Bible Commentary volume 5 halaman 1041 mengatakan, pengampunan Allah tidak terbatas, tetapi efektivitasnya bergantung pada respon manusia. Nah, selanjutnya, bagaimana cara Allah supaya manusia tidak membuat Allah marah? Dan bagaimana cara Allah supaya manusia jerah? Nah, mari kita lihat ada 4 cara untuk mencegah kemarahan Allah. Yang pertama, mari kita mengasihi Allah dengan menuruti perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua, mari kita hidup dalam ketaatan. Yang ketiga, peka terhadap pimpinan Roh Kudus.
Dan yang keempat, miliki hubungan yang akrab dengan Allah. Christ Object Lesson halaman 97 mengatakan, ketaatan yang sejati berasal dari prinsip kasih yang ada di dalam hati. Nah, kalau begitu bagaimana cara Allah untuk membuat manusia jerak karena dosa mereka? Paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama, melalui konsekuensi dosa. Kemudian yang kedua, melalui teguran yang bertahap sesuai dengan pengetahuan kita. Dan yang ketiga adalah melalui pengalaman-pengalaman hidup. Ada cara Allah di sana mendidik kita, membuat kita paham, membuat kita jerah, sehingga kita tidak melakukan dosa lagi. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 632 mengatakan, disiplin Allah selalu bersifat mendidik. Buku Education halaman 287 mengatakan, Allah mendisiplinkan dengan kasih seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan menunjukkan kasih sayang. Apa bentuk kasih sayang Allah sesuai dengan konteks pelajaran sekolah Sabat di sini? Bentuk kasih sayang Allah dalam konteks sekolah Sabat ialah memberantas kejahatan dari alam semesta. Murka ilahi memang tidak dapat dihilangkan. Itulah sebabnya jalan yang dipilih Allah untuk menunjukkan kasih-Nya ini ialah melalui pengorbanan Kristus putranya. Roma 3 ayat 25 dan 26 mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi melalui Kristus kita dapat mengenal karakter Allah yang penuh kasih, panjang sabar, dan berkemurahan itu. Melalui Kristus kita menemukan jalan kepada Bapa, dan melalui Kristus kita dibenarkan di hadapan Bapa dan terluput dari murka Allah atas kejahatan dan dosa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9 katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 1 ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sekarang apa pengertian Allah mempunyai hak terhadap pembalasan dan penghukuman? Dari mana hak tersebut? Dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah juga digambarkan sebagai hakim. Contoh, Mazmur pasal 7 ayat 11, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Atau Wahyu 16 ayat 7, Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dialah yang memiliki hak untuk pembalasan dan penghukuman. Kita yang berdosa ini tidak memiliki hak untuk menghakimi dan juga menghukum karena kita pun adalah orang berdosa yang penuh dengan keterbatasan. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 624 katakan, hanya Allah yang sempurna, yang maha tahu dan maha pengasih yang dapat menghakimi dengan benar dan menghukum dengan adil para pelaku kejahatan. Itulah sebabnya pengkhotbah memberikan nasihat dalam pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sekarang apakah Allah itu pendendam kalau punya hak pembalasan? Kapan hak pembalasan ditunjukkan Allah? Kalau kita lihat konteks Ulangan 32 ayat 35, maka tidak bisa disebutkan bahwa Allah adalah pendendam, tetapi Dia adil dalam segala jalan dan penghakimannya. Dalam buku With God at Dawn halaman 153 dikatakan, meskipun Dia tidak senang dengan pembalasan, Dia akan menghakimi para pelanggar hukumnya. Ia terpaksa melakukan hal ini untuk menyelamatkan penduduk bumi dari kebobrokan dan kehancuran. Enggan hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran. Dia akan menegakkan otoritas hukumnya yang tertindas. Dan fakta keengganannya untuk menegakkan keadilan menjadi saksi akan besarnya dosa-dosa yang mendatangkan penghakimannya dan akan beratnya ganjaran yang menanti si pelanggar. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 624 juga mengatakan, pada hari pembalasan Allah, orang fasik akan menerima konsekuensi yang tak terelakkan dari pilihan mereka sendiri.
Sekali lagi saya garis bawahi, dari pilihan mereka sendiri, dengan kehidupan pemberontakan mereka, mereka telah menempatkan diri mereka tidak selaras dengan Allah, sehingga kehadirannya menjadi api yang menghanguskan mereka. 2 Tesalonika 1 ayat 6-10, Wahyu pasal 6 ayat 15-17. Dan Desire of Ages halaman 764 mengatakan, kemuliaannya yang adalah kasih akan membinasakan mereka. Nah, kapan hak pembalasan itu ditunjukkan Allah? Bisa hal itu sementara berlangsung sekarang, namun yang paling puncak adalah pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sekarang kita masuk kepada pendalaman. Dalam konteks dosa anak lembu emas, bagaimana Allah melihat mereka? Apa ciri-ciri orang yang berkeras dalam pemberontakan yang akhirnya dibinasakan? Pada peristiwa itu, Musa katakan dalam Keluaran 32 ayat 26, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Alfa Omega Jilid 1 halaman 381 katakan, mereka yang tidak ikut dalam kemurtadan harus berdiri di sebelah kanan Musa. Mereka yang bersalah tetapi sudah bertobat di sebelah kiri. Perintah itu diturut. Didapati bahwa suku bangsa Lewi tidak ambil bahagian dalam penyembahan berhala itu. Dari antara suku-suku lainnya, banyak yang sekalipun mereka telah berdosa, sekarang menyatakan pertobatan mereka. Tetapi, suatu kelompok yang besar, kebanyakan dari bangsa campuran, yang telah mendesak untuk dibuatnya patung itu dengan keras kepala. Dengan keras kepala, tetap bertahan dalam pemberontakan mereka. Jadi ciri-ciri mereka yang berkeras adalah mereka yang tidak mau menerima rahmat dan kemurahan Allah melalui pertobatan. Akhirnya, mereka dibinasakan. Sekarang mengapa dosa mereka tidak dapat dimaafkan? Sebesar apapun dosa mereka, tentu bisa diampuni. Namun pena inspirasi mengatakan bahwa mereka tidak mau berdiri di pihak Tuhan dan tetap bersikeras dalam pemberontakan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka binasa tanpa pertobatan. Sebab kita perlu ingat 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dari dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan kita. Testimonies for the Church volume 5 halaman chapter 78 halaman 635 mengatakan, syarat-syarat untuk mendapatkan belas kasihan Allah adalah sederhana dan adil serta masuk akal. Tuhan tidak mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang menyedihkan agar kita dapat memperoleh pengampunan dosa. Kita tidak perlu melakukan ziarah yang panjang dan melelahkan untuk melakukan penebusan dosa yang menyakitkan, untuk mempersembahkan jiwa kita kepada Allah di sorga, atau untuk menghapuskan kesalahan kita. Tetapi barang siapa mengaku dan meninggalkan dosanya, ia akan beroleh belas kasihan. Sekarang bagaimana penghukuman yang kasih dan berkeadilan sesuai dengan pelajaran hari Jumat? Alfa Omega Jilid 1 halaman 382 katakan, kasih tidak berbeda halnya dengan keadilan, menuntut agar terhadap dosa ini dijatuhkan hukuman. Allah adalah pelindung serta pemerintah dari umatnya. Ia membinasakan mereka yang bertahan dalam pemberontakan agar mereka tidak menuntun orang lain ke dalam kehancuran. Inilah penghukuman yang kasih dan berkeadilan. Kasih Allah dinyatakan dan keadilannya tidak ditiadakan demi kepentingan umatnya sendiri. E.J. Wagoner dalam buku The Present Truth volume 7 halaman 329 katakan, dosa adalah sesuatu yang asing bagi sifat Allah dan tidak dapat ditoleransi. Tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada orang jahat bukan semata-mata karena dosa-dosa pribadi mereka, yaitu bukan semata-mata karena mereka sendiri jahat, tetapi karena dengan kejahatan mereka, mereka telah menghalangi orang lain untuk menjadi baik. Dosa itu menular. Dosa bukan hanya sebuah penyakit darah yang merusak setiap bagian individu yang terkena penyakit itu, tetapi juga mempengaruhi semua orang yang bersentuhan dengan orang yang terkena penyakit tersebut. Kita tiba pada aplikasi. Jika Allah murka atau marah, apakah manusia juga dapat marah? Bagaimana marah manusia yang diizinkan sesuai dengan Alkitab? Nah, saudaraku yang terkasih, kita harus pahami ada perbedaan antara marah Allah dan juga kemarahan manusia. Roh Nubuat menjelaskan di dalam Patriarchs and Prophet halaman 475, kemarahan manusia berasal dari nafsu dan sering tidak terkendali. Sedangkan kemarahan Allah adalah suci dan sempurna. Nah, kalau begitu, apa saja kemarahan yang diizinkan menurut Alkitab? Ada 3 hal. Yang pertama, marah terhadap dosa dan ketidakadilan. Kemudian yang kedua,
marah tapi jangan berbuat dosa. Efesus pasal 4 ayat 26. Dan yang terakhir, marah itu harus dikendalikan dan memiliki batasan waktu. Alkitab mengatakan jangan sampai matahari terbenam. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1027 mengatakan, kemarahan yang benar harus bebas dari kepahitan dan dendam pribadi. Testimonies for the Church volume 4 halaman 243 mengatakan, bahkan dalam kemarahan yang benar, orang Kristen harus memperlihatkan roh Kristus. Nah, selanjutnya, apakah murka Allah bisa berubah? Bible Commentary volume 4 halaman 1154 mengatakan, murka Allah dapat berubah dalam manifestasinya ketika manusia bertobat, tetapi sikapnya terhadap dosa tetap konsisten. Nah, kalau begitu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi murka Allah itu hilang? Prophets and Kings halaman 435 mengatakan, pertobatan dan pengakuan yang tulus dapat mengubah murka Allah menjadi pengampunan dan berkat. Bible Commentary volume 2 halaman 1011 mengatakan, perubahan dalam murka Allah mencerminkan responnya terhadap sikap atau terhadap perubahan sikap manusia. Sebagai penutup dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa yang kita rasakan saat ini dari murka Allah, dan apakah jalan yang harus kita perbuat supaya murka Allah selesai? Adanya penderitaan hidup juga kematian yang dialami manusia saat ini adalah bagian dari murka Allah. Demikianlah juga yang pernah dialami oleh Kristus dalam penderitaannya dan kematiannya sebagai manusia. Dia mengecap murka Allah. Namun demikian, Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak ditimpa murka Allah ialah menjauhi kejahatan. Kolose 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tetap percaya kepada Kristus, beriman kepadanya, dan tetap setia menantikannya. 1 Tesalonika 1 ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Kau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan meteraikan apa yang kami telah pelajari di dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami ya Tuhan, boleh memahami kasih dan kemurahan Tuhan, serta kami boleh menghidupkan kehidupan yang baik dan berkenan dengan iman kepadamu ya Tuhan, supaya kami boleh terluput pada akhirnya dari murka Allah yang menyala-nyala. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.